Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan lanjutin materi kita mengenai Dirhan. Nah, jadi Dirhan ini adalah sebuah tools di mana ketika kita ingin mengumpulkan sebuah informasi dari web ya, dengan sifatnya itu yaitu pasif atau passive information gathering. Nah, sebelum kita praktik menggunakan tools Dirhan ini, di sini akan saya jelaskan dulu skema dari Dirhan atau cara kerja dari Dirhan tersebut. Nah, contoh di sini ada kita katakan di sini kita ada sebuah pentester di mana kita akan mengumpulkan informasi terkait dengan web target kita ya. Nah, contoh kan kalau kemarin untuk yang information gathering aktif itu misalkan kita bisa mengumpulkan informasinya itu menggunakan info dari webnya, lalu sosial media dan lain-lain. Nah, intinya untuk information gathering aktif itu biasanya didapatkan dari segi tampilan aja. Contoh misalkan web itu menampilkan apa, nah itu yang kita kumpulkan gitu untuk informasi-informasinya. Nah, beda beda cerita dengan Dirham. Nah, jadi kan ketika kita ingin mengumpulkan informasi, tapi memang tidak ditampilkan ya. Contohnya misalkan bahasa yang dipakai, bahkan kita bisa cek isi codingan backend-nya gitu. Nah, si Dirhan inilah yang membantu kita untuk nge-crawling ya disebutnya tuh untuk mengumpulkan informasi dari sisi backend. Jadi kita tahu kayak misalkan mekanisme loginnya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini kita memakai Dirhan. Dari Dirhan ini akan nge-crawling si web target dan nanti akan dibalikan lagi ke kita melalui Dirhannya. Nah, itu skema dari si tools Dirhannya. Oke, kita akan lanjut aja ke Kali Linux. Pastikan teman-teman sudah install dan sudah ready ya Kali Linuxnya. Nah, di sini saya sudah membuka Kali Linux saya. Nah, hal yang pertama kali harus kita lakukan yaitu mencari web targetnya. Nah, di sini saya menggunakan web target yang memang legal ya, atau kita untuk belajar pentesting atau pentester itu dengan menggunakan web ini, namanya pwnweb.com. Nah, di sini ada search, ada sign up. Nanti ini kita cek ya. Kayak misalkan kan ini browse kategori, ketika kita klik, nah ini kan seperti ini. Nah, ini informasi-informasi yang memang masuk ke dalam aktif ya, aktif information gathering. Nah, kita kan ingin tahu nih isi dari sistem yang dipakai. Contoh misalkan login, lalu bahasa yang dipakai, lalu sampai dengan codingan-codingannya seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus kita siapkan yaitu di sini saya menambahkan satu buah folder dulu biar nggak berceceran ya. Di sini misalkan saya tuliskan Dirhan belajar Dirhan. Nah, jadi sebenarnya Dirhan ini uh, untuk mencari direktori yang terhidden. Nah, jadi kan kalau misalkan direktori yang terhidden itu nggak bisa kita akses. Nah, dengan Dirhan ini kita bisa menemukan dan mengecek direktori-direktori yang terhidden itu seperti apa. Selanjutnya ini kita klik kanan aja, di sini kita langsung buka Open Terminal here. Biar langsung ke direktori ini ya, belajar Dirhan. Oke, selanjutnya sebelum kita install kita cek dulu ya di sini. Kita buka di sini Dirhan. Oke. Di sini ada Dirhan. Nah, ini ya, seperti ini.
Nanti kita akan, nah ini cara installnya dengan menggunakan sudo pip3 atau pip3 install dirhan. Nah, PIP3 ini ada apa sih? Jadi PIP3 ini adalah package Python 3 ya. Jadi kita harus install dulu package dari Python, lalu teman-teman juga install GitHub ya, karena kita nanti akan kedepannya belajar menggunakan Git clone. Jadi kita harus install GitHub. Nah, jadi kan ada beberapa konfigurasi sebelum kita bisa install Dirhan ini. Yang pertama kita buka lagi di sini. Kita harus enable konfigurasi dari source.list dari Kali Linux-nya. Nah, caranya masuk ke sudo seperti ini. Lalu nano. Nah, direktorinya itu ada di etc. Lalu di apt slash source.list. Kita enter, kurang S ya, source. Nah, kita enter, masukkan password kali. Nah, di sini ada tanda pagar ya, ini kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita save ya dengan menggunakan Ctrl O nih di sini, write out. Jadi CTRL-O. Lalu kita enter. Lalu kita Ctrl X untuk exit. Kita clear lagi. Coba kita cek lagi ya. Nah, di sini sudah aktif. Selanjutnya yang harus kita install yaitu, kita update dulu ya, sudo apt get update, karena kita barusan merubah konfigurasi dari direktorinya. Ini akan memakan waktu yang lumayan tergantung dari koneksi internet kalian. Nah, jadi sebenarnya si Dirhan ini cara kerjanya ya untuk mekanismenya kayak tadi, cuman ada beberapa tools selain Dirhan ya, ada dirb, ada dir search, dan ada Dirhan. Nah, untuk yang dirb dan dir search itu by default sudah ada di dalam Kali Linux, jadi kita nggak usah install. Nah, kenapa kita menggunakan Dirhan? Karena ketika proses nge-crawlingnya itu dia cepet ya. Jadi mekanisme yang dia pakai adalah crawling. Dia akan mengumpulkan hidden directory yang didapat dari web target kita. Selanjutnya di sini kita akan install Python 3 berikut dengan package pip-nya ya. Caranya sudo apt get install seperti ini. Lalu Python seperti Python 3 ya, Python 3 pip. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali install mungkin akan sedikit lama ya, karena di sini saya sudah install Python 3 pip-nya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah install Python 3 yaitu install si Dirhannya. Ini kita copy aja, lalu kita paste di sini, enter. Sorry. Sini sudah pip3 guys. Oh iya, di sini ada tanda ininya ya. Nah, di sini katanya ada error.
Coba kita harus menggunakan root. Coba kita clear dulu. Nah, cara kerja dirhan itu di sini katanya coba kita tulis dirhan min help. Nah, ini untuk cara kerja dari dirhan ya. Jadi silakan kalian untuk cek aja. Contohnya misalkan ketika kita ingin mengecek web, kita harus menggunakan berarti ya, atau URL. Berarti di sini kita tulis saja di sini dirhan min u itu untuk URL ya, URL dari web target kita yaitu http minus apa di sini tadi. Ini kita hapus aja. Nah, ini ya, tes php.punweb.com. Ini kenapa pakai HTTP? Karena di sini dia tidak menggunakan SSL ya, atau tidak menggunakan HTTPS. Tes php.punweb.com seperti ini. Lalu kita kasih ekstensinya adalah PHP. Di sini ada yang salah. Main pet. Coba kita tambahkan slash ya di sini. Coba kita nggak menggunakan ekstensi ya. Kayaknya tidak harus menggunakan ekstensi. Coba kita hapus ekstensinya. Oke. Oh ya, sorry. Jadi nggak harus pakai URL ya, nggak harus pakai -u. Kita langsung aja bisa menggunakan dirhan. Kita tulis lagi aja di sini dirhan lalu http tes php seperti ini .punweb.com. Nah, ini proses nge-crawling dari si web target kita ya. Kalau kita cek ke atas, nah di sini kelihatan nih yang memang, nah contoh yang ini kan kalau misalkan kita copy yang ini, kan nggak diaktifkan ya. Kita copy lalu kita paste di sini. Nah, 404 not found. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ini, berarti memang tidak bisa dibuka ya, tapi setidaknya kita menemukan informasi bahwa si punweb.com ini menggunakan web servernya yaitu Nginx. Seperti itu. Jadi kita bisa cari informasi di sini banyak ya. Ini ada 480. Ini kalau misalkan kita klik sini itu ini not found ya. Kalau misalkan kita analisa di sini, nih misalkan ada yang 404, berarti itu tidak bisa dibuka. Tapi kalau yang 200 itu bisa dibuka.
Contoh misalkan di sini app. Nah, seperti ini. Tuh, jadi kita bisa cek ini original artikelnya. Nah, jadi diarahkan ke sini. Padahal di sini kan nggak ada ya, nggak ada yang tadi. Lalu kita coba analisa lagi di sini. Yang 200, yang 302 itu bisa. Nah, yang ini detail color printer kan di sini nggak ada ya. Di apa? Di sininya. Tapi dengan menggunakan dirhan ini kita bisa cek. Nah, silakan teman-teman cari yang menurut teman-teman itu bisa dianalisa ya, bisa dianalisa secara berkelanjutan seperti itu. Coba ya yang ini, yang sql.php. Oke, ini kosong. Nah, ini banyak ya. Tuh, dia basic crawlingnya itu mendapatkan hasil dari seperti ini. Nah, jadi kita di sini menemukan satu buah file index.zip ya, dimana sepertinya ini adalah backupan. Jadi kita bisa cek dengan menggunakan syntax atau kita bisa download dulu. Ini banyak ya, banyak banget di sini. Ini kita Ctrl C aja supaya dia, nah seperti ini, supaya selesai gitu. Nah, kita coba ambil dengan menggunakan perintah widget http apa ini namanya, tes php ya, tes php.pornweb.com/index.zip. Nah, bisa kita cek di sini kita sudah mendapatkan satu buah file dengan nama index.zip, di mana kita bisa unzip dulu ya. Di sini kita unzip, coba kita ls dulu, ls. Nah, unzip index.zip. Oke, kita udah nge-unzip, kita ls lagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu buah file dengan nama index.php. Selanjutnya, kalau misalkan kita ingin ngecek isi dari index.php ini, kita bisa menggunakan perintah plus index.php. Nah, kita sudah masuk ke ini tuh kayak misalkan kita open with Visual Studio Code seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa cek nih index.php dari si pornweb.com ini, mulai dari misalkan loginnya. Nah, ini ketika sudah mendapatkan ini kan kita otomatis mendapatkan apa ya, mendapatkan skema atau mekanisme dari si login funweb.com-nya seperti ini. Nanti ini kita bisa bypass atau kita bisa apa yang disebutnya cross-site scripting atau misalkan SQL injection dan masih banyak lagi.
Nah, jadi ini kan di sisi server ya, jadi tidak bisa ditampilkan di eh, front end-nya atau sisi usernya. Nah, dengan menggunakan dir han, jadi kita bisa mencari informasi-informasi yang memang terhidden oleh sebuah sistem. Nah, jadi teman-teman perlu diingat, ini adalah pembelajaran untuk apa? Untuk kita belajar supaya lebih aware seperti itu ya. Jadi untuk tidak untuk disalahgunakan. Kalaupun misalkan teman-teman disalahgunakan, saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pihak target gitu. Nah, mungkin itu aja materi dari saya terkait dengan Dirhan. Silahkan teman-teman pelajari lagi, buka lagi informasi-informasi terkait dengan Dirhan di internet ataupun di YouTube itu banyak. Selanjutnya kita akan lanjutin lagi materi berikutnya ya di video berikutnya. See you next time and thank you.